tidak ada satu tokoh cawapres pun yang bisa menaikkan suara capres secara signifikan. Jadi sebenarnya sama saja. Dan sejauh ini kan tidak ada pernyataan atau apapun yang menunjukkan bahwa Joko Widodo keluar dari PDI Perjuangan. Ia tetap kader PDI Perjuangan dan sekarang hadir kan di Rakernas gitu. Yang sekarang bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang melakukan kinerja dengan sangat baik dan ini membesarkan partainya sendiri. Jadi saya tidak melihat ada keretakan itu. Rakernas keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menarik untuk kita lihat ya. Setidaknya karena ada dua hal. Pertama karena Pak Jokowi, Ganjar dan Mas Ganjar dan Bu Mega akan memberikan sambutan. Ini kan penting untuk kita lihat dan kita kaitkan dengan yang rame di media tentang isu keretakan antara Jokowi dengan Megawati. Jadi apakah betul sih mereka retak gitu? Mereka sudah berpisah jalan, apakah betul seperti itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rakernas PDIP ini juga dihadiri oleh Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Nah, ini juga membawa kita kepada perbincangan menarik tentang siapa sebenarnya nih cawapresnya Ganjar Pranowo gitu. Mengerucut kemana? Ke Pak Mahfud, ke Sandi, atau ke RK, atau ke yang lain. Nah, saya didampingi oleh Bung Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat datang ke Main TV, Bung. Terima kasih, Mas Al. Nah, menurut Anda soal keretakan, narasi tentang keretakan Megawati dan Jokowi itu bagaimana gitu? Kan memang ada yang bilang bahwa kan Kaisang jadi ketua PSI ya, ketum PSI yang baru, kemudian kesannya itu adalah sebuah jalan menuju dukungan kepada Prabowo gitu ya. Belum lagi ada baliho kayak Gibran di mana-mana. Jadi ini seakan-akan adalah sebuah kode Jokowi endorse Prabowo gitulah dengan caranya sendiri. Tapi di sisi lain kan juga ada fakta yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu selalu dilibatkan oleh Bu Mega ketika membicarakan tentang cawapres. Cawapresnya Ganjar maksudnya. Jadi Pak Jokowi itu ternyata juga masih sangat PDIP gitu dan sangat dianggap sangat penting gitu perannya dalam penentuan kepencapresan dan cawapresnya Ganjar dan siapa gitu ya. Nah, menurut Bung Saidiman sebenarnya gimana Anda membaca narasi tentang keretakan itu antara Bu Mega dengan Jokowi itu? Saya sih melihat tidak ada satu yang yang benar-benar mengejutkan ya dari manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya berjalan biasa saja. Selama ini juga demikian, dia membuka diri untuk berkomunikasi dengan siapapun. Dia tidak membatasi diri sebagai seorang presiden yang menaungi semua dan di bawahnya ada banyak sekali partai. Ya tentu dia membuka komunikasi dengan siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat secara lebih spesifik hubungan Joko Widodo dengan PDI Perjuangan, menurut saya sih tidak ada juga yang berubah sebetulnya. Satu-satunya deklarasi capres yang dihadiri oleh Pak Jokowi sejauh ini ya cuman Ganjar kan. Dan kalau kita bandingkan ya pernyataan atau sikap Presiden Joko Widodo terhadap capres-capres yang lain, walaupun ia berkomunikasi, walaupun ia bertemu dengan siapapun, tetapi ada yang istimewa dengan Ganjar gitu kan. Dia hadir di sana dan berharap Ganjar memenangkan pertarungan presiden. Ini menunjukkan bahwa ya tidak ada persoalan pada dasarnya. Ini soal dia sebagai presiden tentu membuka diri untuk komunikasi dengan siapapun. Itu yang pertama. Kemudian saya juga melihat bahwa Joko Widodo kan berkali-kali mengatakan bahwa anak-anaknya itu adalah manusia-manusia dewasa yang merdeka gitu, bisa menentukan hidupnya sendiri, menentukan pilihan politiknya sendiri. Dalam hal ini misalnya Kaisang itu kan dia bukan anak-anak lagi, dia sudah berkeluarga, berhak untuk menentukan masa depannya sendiri. Jadi karena itu saya kira sangat jelas gitu pernyataan Joko Widodo yang kemudian kalau kemudian ada yang membawa-bawa membuat narasi bahwa pilihan partai yang dilakukan oleh Kaisang itu yang berbeda dengan bapaknya ini adalah sebentuk pembangkangan terhadap PDI Perjuangan oleh Joko Widodo, menurut saya itu kurang fair. Karena ini kan keputusan politik Kaisang gitu loh.
tanggung jawabnya tidak pada Joko Widodo saya kira. Dan sejauh ini kan tidak ada pernyataan atau apapun yang menunjukkan bahwa Joko Widodo keluar dari PDI Perjuangan. Ia tetap kader PDI Perjuangan dan sekarang hadir kan di Rakernas gitu. Ia tetap menjadi petugas PDI Perjuangan. Dan tadi saya sempat melihat pidatonya Megawati, dia juga mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk posisinya sekarang ya. Ya, ini juga menarik sebelum Anda melanjutkan ya soal istilah petugas partai itu kan banyak orang sinis ya. Dengan istilah itu seakan-akan itu kayak merendahkan Pak Jokowi maupun Ganjar gitu ya. Padahal kan Bu Mega juga bilang petugas partai itu dirinya juga petugas partai gitu. Jadi petugas partai itu istilah yang sebenarnya bagi PDIP ya. Itu netral saja gitu ya. Meskipun dari segi komunikasi politik mungkin memberikan image yang kurang baik gitu ya. Itu soal komunikasi politik, bukan soal substansinya gitu ya, Bung ya. Sorry, saya mau motong, lanjutkan. Iya, dan Mega mengatakan dia ini petugasnya Pak Jokowi. Oke. Di BRIN misalnya itu kan tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi pada dia. Jadi dia sendiri itu petugas Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai kader partai termasuk Megawati itu adalah petugas partai. Jadi menurut saya itu adalah cara PDI Perjuangan untuk kemudian membatasi kader-kadernya secara ideologis agar tetap berada di jalur ideologi PDI Perjuangan gitu dalam tugas apapun yang dia emban yang karena partai gitu. Jadi menurut saya itu adalah bahasa yang internal yang digunakan oleh PDI Perjuangan. Jadi saya melihat tidak ada persoalan di situ dan kita melihat saya belum pernah ya melihat ada semacam narasi atau apapun yang menunjukkan Presiden Jokowi kecewa dengan partainya gitu ya. Justru dia berusaha sekuat tenaga untuk kemudian menjadi bagian dari PDI Perjuangan yang sekarang bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia dan melakukan kinerja dengan sangat baik dan ini membesarkan partainya sendiri. Jadi saya tidak melihat ada keretakan itu. Nah tadi tentang Kaesang, apakah keputusan Kaesang pindah ke PSI bukan pindah ya, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia itu merupakan pembangkangan dari Pak Jokowi. Pertama-tama dia adalah manusia merdeka. Kemudian yang kedua, Kaesang ini kan sebelumnya tidak berpartai. Dia bukan PDI Perjuangan, dia bukan anggota PDI Perjuangan. Sekarang baru masuk ke dalam partai. Saya justru lebih melihat itu semacam strategi politik jangka panjang Kaesang untuk dirinya sendiri. Jadi ini bukan tidak ada kaitannya dengan ya tentu saja ada kaitan dalam pengertian ya ini tentu keluarganya Pak Jokowi. Dia punya ikatan darah dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dibantah gitu. Tapi saya melihat saya ingin lebih banyak melihat ini sebagai strategi politik jangka panjang Kaesang. Satu sisi dia yang itu sah-sah saja sah-sah saja. Dia kan bisa memilih. Dia bisa masuk PDI Perjuangan. Dia bisa masuk Partai Golkar atau partai manapun. Tetapi misalnya kalau dia ke PDI Perjuangan mungkin dia hanya akan menjadi satu di antara sekian kader yang cemerlang di sana kan. Dan mungkin bersaing dengan kakaknya. Bersaingan dengan kakak. Banyak sekali saingannya. Nah, soal kakaknya ini Bung Saidiman, baliho-baliho Gibran itu kan terutama kan kalau saya baca Tirto kalau nggak salah ya, baliho-baliho Gibran itu bertebarannya itu di daerah-daerah basis PDIP terutama. Jawa Tengah dan NTT yang banyak gitu. Jadi ada anggapan wah ini adalah upaya pendukungnya Prabowo untuk mengambil suara Ganjar atau suara PDIP. Tapi kok dibiarkan sama Jokowi gitu. Atau sama Gibran. Atau sama Gibran gitu. Nah, menurut Anda gimana nih? Kalau Kaesang kan tadi manusia merdeka. Nah, gimana Anda melihat soal baliho kalau tentang baliho atau billboard yang ada gambar Gibran itu kan ditanggapi sendiri oleh Gibran kan. Dia mengatakan itu di luar sepengetahuan dia. Jadi bukan dia yang memasang gitu. Iya dia mengatakan itu kan secara eksplisit. Cuman kita juga bisa lihat itu ini kan tidak sekali ini saja terjadi. Termasuk baliho-baliho atau gambar-gambar Presiden Jokowi sendiri kan dipakai oleh orang. Dan Jokowi menyatakan itu bukan dia kan yang melakukan itu dipakai saja dan terlihat sebenarnya gesturnya dia kurang suka dengan itu. Tapi ya bagaimana? Mau diapakan sudah dipakai sama orang. Intinya adalah saya melihat di sini bahwa ada kekuatan politik yang menggunakan itu, yang memanfaatkan itu, yang mencoba melakukan penetrasi terhadap basis-basis PDI Perjuangan atau basis Ganjar gitu. Dan dalam hal ini mungkin dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto. Ya, dia ingin ini sebenarnya bukan Jokowinya, bukan Gibrannya, tapi ada kelompok politik yang mencoba memanfaatkan kedekatan itu, mencoba memanfaatkan kebaikan Pak Jokowi untuk dikapitalisasi gitu loh secara politik gitu ya. Dan
Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa kemudian sekarang banyak orang ini hubungannya juga dengan narasi bahwa ini ada keretakan. Bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini lebih ke Prabowo dan seterusnya. Sebenarnya mungkin bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah Prabowo yang mencoba mengkapitalisasi hubungan yang sebenarnya hubungan normal biasa, ketemu sebagai seorang presiden dan menteri dan seterusnya, tetapi kelompok Pak Prabowo ini memanfaatkan itu secara politik sehingga seolah-olah Jokowi ini kesana sebenarnya. Sebenarnya menurut saya sih, saya membacanya demikian. Dan di dalam kajian yang kami lakukan di SMRC kan kita menemukan ada beberapa bulan terakhir atau setidaknya 2023 ke sini itu kan ada perubahan pola dari masyarakat pendukung Pak Prabowo itu. Yang sebelumnya ini kan hubungannya negatif. Kalau orang semakin puas dengan kinerja Pak Jokowi sebelumnya itu turun elektabilitas Pak Prabowo sepanjang 2022, demikian yang kita temukan. Tetapi setelah ada kampanye yang memperlihatkan atau sosialisasi yang memperlihatkan kedekatan. Sosialisasi dari Gerindra dari Gerindra, dari Prabowo itu kemudian berubah gitu. Jadi ada manfaat elektoral gitu yang diterima oleh Gerindra dan Prabowo dari baliho-baliho atau alat-alat sosialisasi yang memperlihatkan kedekatan itu. Kedekatan antara Prabowo dengan Jokowi. Prabowo gitu. Dengan Jokowi atau Prabowo dengan Gibran. Kemudian dibahasakan Gibran mau jadi cawapresnya dan seterusnya. Itu kan bagian dari mungkin gimmick-gimmick politik yang ingin tujuannya adalah melakukan penetrasi terhadap basis dukungan PDI Perjuangan atau Jokowi atau Ganjar sekarang ini. Ya. Nah, terus kemudian yang isu kedua nih Bung, dari Rakernas ya. Siap. Kan yang menarik, Rakernas PDIP ini dihadiri oleh Pak Mahfud yang sebagai bacawa pres dari Ganjar ya, yang dibicarakan kan Pak Mahfud dan Sandi. Tapi kan sebelumnya Mas Hasto bilang bahwa ya pengumum cawapres sudah ditentukan dan bisa Mister, bisa Mrs gitu kan. Bisa X. Cowok, bisa ya Mrs. X gitu. Bisa perempuan, bisa laki-laki dan orang kemudian membicarakan tentang wah jangan-jangan bukan Pak Mahfud, bukan Sandi, bukan Erick Thohir gitu, tapi Khofifah gitu loh. Karena kan ceruk Jawa Timur itu kunci gitu kan, salah satu kunci utama. Nah, menurut Bung Saidiman dan bagaimana SMRC juga ya, bagaimana SMRC melihat itu sebenarnya soal cawapresnya Ganjar ini gimana? Kansnya yang paling kuat seperti apa dan kenapa gitu? Saya melihat pertama soal cawapres Ganjar ini punya keleluasaan yang lebih banyak untuk menentukan cawapres dibanding Prabowo Subianto, katakanlah demikian. Karena PDI Perjuangan sudah cukup kursinya untuk mengajukan. Jadi alasan kelengkapan ya, menggenapi partai itu sebenarnya tidak ada. Ini agak berbeda dengan Prabowo Subianto. Walaupun mungkin dia menginginkan siapa, Gibran misalnya. Tetapi kan Gerindra itu tidak cukup untuk mengajukan calon, sehingga butuh alasan yang paling kuat menurut saya pada Prabowo adalah bagaimana partainya ini lengkap, bisa melengkapi. Nah, itu yang bedanya dengan Ganjar Pranowo, sehingga alasan lain di luar kelengkapan atau genapnya suara untuk mengajukan calon ini bisa muncul dari kubu Ganjar Pranowo. Katakanlah mungkin sekarang alasan utamanya adalah bagaimana menjaga atau menaikkan suara. Ada dua hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan di sini. Yang pertama adalah apakah strateginya memperluas basis. Jadi sekarang ini kan basisnya katanya basis utamanya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mungkin Sulawesi Utara atau di beberapa wilayah lainnya di luar Jawa. Kemudian kalau alasannya memperluas basis, maka basis elektoral ya. Basis elektoral mungkin tokoh-tokoh dari Jawa Barat mungkin menjadi penting. Nama seperti Ridwan Kamil menjadi penting. Kalau alasannya adalah ingin memperluas basis ke sana. Tetapi kan alasan elektoral bukan hanya memperluas basis, bisa juga alasannya adalah soliditas basis yang sudah ada, memperkuat basisnya yang sudah ada sekarang. Ya tentu nama-nama misalnya tokoh dari Jawa Timur atau nama dari kalangan NU misalnya menjadi relevan di sini. Nah, kita melihat apakah Ganjar atau PDI Perjuangan sekarang mau bagaimana strateginya, memperluas basis atau mempertahankan basis. Menurut saya sih kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan elit PDI Perjuangan sekarang tampaknya pilihan kedua, yaitu lebih utama sekarang, lebih muncul belakangan ini, lebih utama muncul, dan karena itu kemudian nama seperti Mahfud MD menjadi lebih dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya sebetulnya kalaupun alasan elektoral itu tidak harus langsung
hubungannya bahwa dia berasal dari kelompok mana kan. Karena di dalam survei-survei kita menemukan tidak ada satu tokoh cawapres pun yang bisa menaikkan suara capres secara signifikan. Jadi sebenarnya sama saja. Sorry, bisa diulang nggak? Tidak ada satu cawapres pun yang menaikkan suara secara signifikan. Iya, suara. Jadi faktornya capresnya justru. Faktornya capresnya. Kita pernah mendiskusikan di sini Mas Hal bahwa misalnya dua tokoh baik Mahfud MD maupun Ridwan Kamil, sebetulnya ketika kita melakukan simulasi dipasangkan dengan Ganjar Pranowo itu sama saja sebenarnya suaranya. Jadi tidak ada perubahan yang sangat signifikan ketika kita ganti pasangannya ya. Ini berlaku hanya untuk Ganjar atau untuk kasus Prabowo juga dan Amin? Anies, sorry. Kasus Prabowo juga, kasus Anies juga demikian. Jadi pada dasarnya. Oh, jadi ini menarik ini karena poin ini juga sekaligus menurut saya ya sebuah pandangan yang menarik karena kan selama ini ada asumsi bahwa sekarang ini Pilpres 2024 ini adalah cawapresnya yang menentukan. Kan? Menurut SMRC dan menurut Bung Saidiman malah justru cawapres nggak terlalu sejauh ini kita tidak menemukan ada pengaruh signifikan. Bahkan ya misalnya dalam kasus Anies ya, ketika belum berpasangan dengan Muhaimin, padahal ini kalau kita lihat basisnya berbeda, justru ada kecenderungan melemah ketika disatukan. Jadi itu yang jangan-jangan nanti Caimin hengkang juga nih. Anies bisa nggak dapet. Iya. Karena itu masalah menurut saya pertimbangan lain di luar itu mungkin akan muncul. Misalnya katakanlah pertimbangan kualitas personal dari calonnya itu. Karena di publik kan melihat capresnya itu salah satu yang dipertimbangkan adalah kualitas personal. Ada dua kualitas personal yang sekarang paling banyak dipertimbangkan. Yang pertama kedekatan dengan publik, yang kedua integritas. Integritas sangat penting. Karena itu kemudian saya kira nama-nama tokoh yang dinilai punya integritas, berani misalnya melawan korupsi, kira-kira kalau ia masuk ke dalam pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan menjadi lebih baik. Mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk kemudian branding calon itu lebih baik ya dari sisi integritas. Ya, karena itu nama seperti Mahfud MD menjadi penting. Nah itu makanya saya mau nanya nih. Berarti ini kayaknya mengerucutnya ke MMD nih gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi itu ya. Tapi menarik untuk kita lihat ke depan. Jadi kalau misalnya berdasarkan paparan Bung Saidiman ya tentang pilihan soal memperluas basis elektoral atau mempertahankan basis yang ada dan soal integritas tadi, berarti bagaimana Anda melihat pernyataan Mas Hasto beberapa waktu lalu yang bisa Mr. atau Mrs. X gitu. Kan orang berspekulasi tentang wah jangan-jangan Khofifah masuk radar cawapres gitu. Gimana menurut Anda itu soal seberapa jauh ada ada kandidat baru lah, kandidat cawapres baru soal Khofifah gitu misalnya. Kalau kita lihat kalau kemudian pilihannya adalah memperkuat basis yang sudah ada, jangan sampai misalnya kan ini ada upaya dari Prabowo Subianto juga dari Anies untuk mengambil ya basis Ganjar ya sejauh ini. Jadi Prabowo Subianto melalui baliho-baliho itu, Gibran kemudian Anies Baswedan berkoalisi dengan PKB misalnya, itu kan upaya untuk mengambil basis suara Ganjar sejauh ini. Karena itu mempertahankan basis ini menjadi penting. Nah kita ada sejarah ya PDI Perjuangan itu dalam 4 kali pemilihan presiden terakhir itu selalu 3 kali itu mengambil tokoh NU sebagai cawapres. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu mungkin Megawati ya sangat dekat ya hubungannya dengan NU. Karena itu kemudian tokoh NU menjadi punya kans untuk menjadi cawapres lebih besar. Ya, karena ingin mempertahankan basis dan memang ada sejarah kedekatan dengan NU dan seterusnya. Nah karena disebut Mrs. X, ya mungkin kita bisa melihat siapa tokoh NU yang perempuan. Ada beberapa nama kan, ada Khofifah Indar Parawansa, ada Yeni Wahid mungkin, dan seterusnya. Dan kalau berdasarkan hasil survei SMRC kita pernah menganalisis suara publik NU atau Nahdliyin itu paling banyak kemana? Ke tokoh-tokoh NU itu sendiri. Ada 3 nama yang paling banyak dipilih oleh warga NU di kalangan tokoh NU sendiri. Yang pertama itu ada Mahfud MD, kemudian ada Khofifah Indar Parawansa dan ada Muhaimin Iskandar. Jadi 3 ini bersaing sebetulnya. Muhaimin kan sudah diambil orang, tinggal 2, Khofifah dengan Mahfud MD. Jadi karena itu saya menduga kalau betul ya Hasto secara sadar menyatakan bahwa ya memang ada 2 sekarang bisa jadi laki-laki dan perempuan, mungkin kita bisa menyebut Mahfud MD dengan Khofifah Indar Parawansa. Karena sebelumnya juga sudah ada pernyataan dari Puan Maharani misalnya, Ridwan Kamil misalnya sudah
tidak masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Tapi ini lagi-lagi ya soal kita ngomongin cawapres ini kan tetap sebelum last minute. Betul. Penentuan Betul. yang fix gitu, itu semuanya masih sangat dinamis, bisa berubah ya Bung ya. Iya, betul. Jadi ini masih banyak spekulasi-spekulasi tentang siapa sosok yang tepat dan seterusnya. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa Ganjar sudah menentukan pilihan cawapres atau tidak kan sekarang masih sangat kompetitif di atas. Jadi sebetulnya dalam jangka pendek tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk kemudian cepat-cepat mengambil atau mengumumkan nama cawapres. Karena kan tadi nama cawapres ini juga tidak berpengaruh. Tidak banyak berpengaruh. Kemudian kita lihat dia tanpa menyebutkan nama cawapres sekalipun ya dia tetap kompetitif. Amin Muhaimin yang sudah deklarasi ya tetap di bawah gitu nomor 3. Dan juga kalau soal memperkuat basis dan berdasarkan sejarah kedekatan PDIP dengan NU ya, kalau faktor misalnya PDIP sebagai dianggap nasionalis dan dulu backgroundnya abangan, sementara NU itu santri kan, religi agama gitu ya, kelompok agama, ini justru memperkuat basis hubungan keduanya gitu. Dan kalau tidak salah SMRC juga melakukan survei bahwa pemilih NU itu kecenderungannya ke Ganjar ya. Umumnya ke Ganjar. Bahkan bukan hanya NU, santri secara keseluruhan. Santri itu artinya termasuk Muhammadiyah ya? Iya, itu lebih cenderung ke Ganjar Pranowo. Ya, kaum agamis lah ya. Kalau pakai nomenklatur pemikiran politik Indonesia kan agamis dan nasionalis biasanya. Agamis itu kan basisnya santri itu ya. Kalau pakai ininya Clifford Gates ya. Ya. Jadi itu memang justru mereka sudah secara dari segi persentase itu yang makin yang besar itu ya tetap ke Ganjar ya. Ke Ganjar. Jadi NU saya kira juga ada hubungannya dengan bahwa kalau kita lihat secara objektif ya tiga nama yang paling populer ini kan kalau kita lihat latar belakang keluarga misalnya memang ya Ganjar lah yang paling dekat dengan santri, paling dekat dengan NU. Istrinya sendiri kan adalah santri. Sementara kita tidak menemukan itu pada Prabowo Subianto misalnya, atau pada Anies Baswedan, santri juga tapi santri yang agak beda nih kan NU gitu ya. Nah ini terakhir nih. Tapi ngomong-ngomong kalau saya nanya, ini pertanyaan terakhir saya diprotes tuh. Katanya Mas Sahal tuh selalu ngomong pertanyaan terakhir. Tapi nanti nggak terakhir. Tapi ini betul-betul terakhir nih. Tadi kan saya nyebut soal Rakernas ya, kan dihadiri oleh Bacawa Pres. Ada Pak Mahfud, ada Sandiaga. Nah kita belum bicarakan nih soal Sandiaga. Jadi gimana menurut Bung Saidiman? Sandiaga juga masih potensial sebenarnya. Di dalam survei ada model pertanyaan ya, kita tanya siapa yang paling pantas untuk mendampingi Ganjar, mendampingi Anies, mendampingi Prabowo Subianto. Sandiaga Uno itu relatif juga di atas, salah satu yang dipertimbangkan oleh publik. Lalu kemudian dia kan juga punya basis partai politik. Walaupun PDI Perjuangan tadi tidak membutuhkan pada dasarnya dukungan partai lain untuk sekedar mengajukan calon, tetapi ya dia punya basis P3 ya yang sekarang dia di sana gitu. Jadi ya masih terbuka kemungkinan. Dan juga kalau kita tadi bicara soal pertimbangan mengenai NU, latar belakang NU, Sandiaga Uno kan juga mengaku sebagai NU gitu. Bahkan namanya NO terakhir itu kan Uno ya. Karena dulu zaman dulu kan NO kan, Nahdlatul Owe lama gitu. Jadi lebih klasik NO-nya. Ya kira-kira itu. Oke. Terima kasih Bung Saidiman atas diskusinya. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.